Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Ikhwanana al-muslimin rahimakumullah. Sahabat-sahabat dakwah media Asbaja yang kami cintai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan tenang, dengan khusyuk, dan semoga amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanana al-muslimin rahimakumullah. Melanjutkan dari pembahasan kita yang kemarin tentang manakib daripada afdhalus sahabah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita kemarin menceritakan bagaimana kejadian sehingga Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yang mana gelar itu didapatkan dalam satu riwayat langsung didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ala lisani Jibril ala lisani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan menceritakan bagaimana kebersamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Rasulullah ketika beliau hijrah, dan juga pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, ketika masih belum ada perintah hijrah untuk Rasulullah, maka Rasulullah itu sedang beribadah di sisi Ka'bah. Di situ ada banyak orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengepung Rasulullah dan mereka hendak membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itulah datang sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dia menghalau dari gangguan-gangguan kafir Quraisy kepada Rasulullah. Dia menjadi tameng bagi Rasulullah di saat itu seraya berkata, "Ataqtuluna rajulan yaqulu Rabbi Allah." Apakah kalian akan membunuh kepada seorang laki-laki yang mana dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Dibela oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat Rasulullah sedang beribadah dan hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini satu pembelaan daripada seorang sahabat tercinta Rasulullah. Bahkan di saat perang Badar Kubro, ketika sahabat sedang menghadapi kaum kafir Quraisy yang mana pada waktu itu kedudukannya sudah tidak berimbang antara jumlah peralatan yang dimiliki orang kafir dan juga orang Islam, ini sudah tidak berimbang. Rasulullah ada di tenda pada waktu itu, ada di tempat yang memang dibuatkan oleh sahabat untuk Nabi. Dan satu-satunya yang menemani Nabi di saat itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tetap berdiri di sisi Nabi. Beliau menguatkan Nabi, beliau menenangkan hati Nabi di saat itu. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Memang kedekatannya dengan Nabi itu seperti yang kita ceritakan sebelum-sebelumnya, keyakinannya juga kepada Nabi itu juga tidak bisa diragukan kembali. Hingga pada suatu ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Ketika saat itu Nabi ini memerintahkan para sahabat, silakan kalian berangkatlah terlebih dahulu. Sahabat itu rombongan, mereka keluar dari kota Mekah, keluar dari kota Mekah. Mereka bersama-sama untuk berangkat hijrah. Sedangkan Nabi sendiri beliau masih berada di kota Mekah. Jadi beliau masih belum dapat izin dari Allah untuk melaksanakan hijrah. Rasulullah masih ada di kota Mekah. Sampai pada saat itu, pada malam itu, orang kafir Quraisy ini berkumpul. Mereka berkumpul. Apa kata mereka? Ini jangan kita biarkan Muhammad ini keluar dari kota Mekah. Kita harus membunuh Muhammad. Kita harus bunuh itu Muhammad. Tetapi ada sanggahan dari orang kafir Quraisy. Kalau kamu mau membunuh Muhammad, bagaimana dengan suku Bani Muthalib? Mereka tidak akan membiarkan begitu saja kalian membunuh Muhammad. Mereka akan menuntut balas kepada kalian. Akhirnya ada satu orang yang mengatakan, kalau memang seperti itu,
kita ambil perwakilan dari setiap suku, satu orang, yang mana perwakilan semua suku itu bersama-sama mereka membunuh kepada Muhammad. Jadi ada berapa suku, setiap satu suku mengirimkan satu utusan. Satu suku mengirimkan satu utusan. Jadi kalau banyak suku yang membunuh Nabi, maka keluarga besar Nabi tidak bisa memberikan penuntutan balas kepada suku-suku itu. Oh, sudahlah, mereka sudah rapat, sudah pasti oke. Pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam turun menghadap, beliau datang kepada Rasulullah seraya beliau mengatakan tentang apa yang direncanakan oleh orang kafir Quraisy. Dan malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi bahwasanya Allah mengizinkan, memerintahkan Nabi untuk hijrah di malam itu. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Ya Nabi, engkau ini akan hijrah bersama siapa?" Kata malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, "Aku ingin hijrah bersama dengan sahabatku Abu Bakar As-Siddiq." Apa kata Jibril? Kalau bersama dengan Abu Bakar, dia memang sahabatmu dan dia adalah kekasihmu, teman karibmu di dunia sampai di akhirat. Jadi ini memang sudah diakui oleh para malaikat seorang yang bernama gelar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar bahwasanya dia diajak oleh Nabi untuk berhijrah, beliau seketika langsung menangis. Kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Karena memang itu yang ditunggu-tunggu oleh Sayyidina Abu Bakar. Al-ukhwah, al-ukhwah, al-ukhwah. Aku ingin menjadi teman Nabi, aku ingin menjadi pengikut Nabi ketika Nabi nanti berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini memang keinginan Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu menyiapkan perbekalan, tetapi perbekalan itu dia simpan. Sebentar-sebentar dia memperlihatkan dirinya kepada Nabi. Sebentar-sebentar memperlihatkan dirinya kepada Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya Sayyidina Abu Bakar agar dia diajak hijrah bersama dengan Nabi. Dan bagusnya dan tersambungnya, Nabi juga menginginkan yang menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah hati yang tersambung antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Berangkatlah beliau, Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah. Ketika Nabi akan memasuki Gua Sur untuk beristirahat di sana dan menghilangkan jejak terlebih dahulu. Ketika Nabi sudah berada di pintu Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Gif makanak ya Rasul. Tetap engkau di situ wahai Nabi, jangan masuk ke dalam gua terlebih dahulu." "Kenapa wahai Abu Bakar?" kata Rasulullah. "Tidak ya Rasul, kau jangan masuk ke dalam gua sampai aku jamin gua ini aman bagi engkau." Jadi sebelum ditakutkan di dalam gua itu ada sesuatu yang berbahaya, Abu Bakar ingin sesuatu yang berbahaya itu sebelum sampai kepada Nabi, dirinya yang terkena terlebih dahulu. Dia siap menjadi tamengnya Rasulullah, pengganti bagi Rasulullah. Masuklah Sayyidina Abu Bakar ke dalam Gua Sur. Dan di dalam Gua Sur itu ada banyak lubang. Dan tidaklah dari setiap lubang terkecuali Sayyidina Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Dimasukkan tangan ini. Jadi ada lubang dimasukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ada lubang dimasukkan lagi. Dilihat, diraba oleh Sayyidina Abu Bakar. Di dalam lubang itu ada binatang atau tidak. Setiap lubang ia masukkan tangannya. Ini bukan sesuatu yang enteng. Bukan sesuatu yang remeh ya ikhwani. Ini nyawa taruhannya. Karena apabila di sana ada kalajengking, di sana ada ular gurun pasir yang sangat berbisa, maka dengan sekali patok, dengan sekali gigitan, tewaslah. Meninggal karena racun. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan hal itu. Sayyidina Abu Bakar tidak pedulikan hal itu. Yang penting aku lihat semuanya dan aku pastikan semuanya aman. Ini demi Rasulullah. Nyawa yang ditaruhkan. Bukan main, bukan sekedar kata aku mencintaimu, bukan sekedar kata aku pembelamu, tidak. Tapi dengan perbuatan dibuktikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya setelah semua lubang ini dilihat oleh Abu Bakar, diperiksa dengan memasukkan tangannya, tersisa satu lubang yang agak besar.
Sayyidina Abu Bakar memasukkan tangan ke dalamnya dan dia tidak sampai menyentuh kepada dasar lubang. Tangannya tidak sampai menyentuh lubang itu. Akhirnya apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, udkhul, masuklah engkau, karena di dalam sini sudah aman. Jadi semua lubang sudah aman, tinggal satu lubang yang besar dan dalam. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Sayyidina Abu Bakar memasukkan kakinya ke dalam lubang itu sampai ke pertengahan paha. Jadi kakinya Sayyidina Abu Bakar ini dimasukkan ke dalam lubang itu sampai ke pertengahan pahanya itu. Kenapa? Kalau di dalam lubang itu ada sesuatu yang berbahaya, maka itu tidak akan pernah keluar karena tersumbat, karena tertutup dengan kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masuklah Nabi. Lalu Nabi istirahat di dalam gua. Dan ketika telah pagi hari, Rasulullah itu terbangun dari tidurnya. Beliau melihat Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan meneteskan air mata. Dan beliau lihat tubuh Sayyidina Abu Bakar membengkak. Ditanya oleh Rasul, ya Abu Bakrin, apa yang terjadi? Kenapa engkau menangis? Dan kenapa dengan tubuhmu membengkak seperti ini? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, al-afa'i ya Rasul, al-afa'i ya Rasul. Al-afa'i itu dalam kamus bahasa Arab itu ular yang berbisa. Hanya kata Nabi, kenapa engkau tidak membangunkanku ketika engkau tergigit ular ini? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku tidak senang. Aku tidak ingin mengganggu istirahatmu, wahai Rasulullah. Dia tergigit ular loh. Dia tergigit ular gurun yang sangat berbisa. Tetapi dia tidak mengeluarkan sedikit pun suara karena dia takut kekasihnya, junjungannya terbangun dari istirahatnya. Ini suatu pembelaan, suatu pengorbanan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dipeganglah luka itu oleh Rasulullah, bekas gigitan ular. Diusaplah luka itu dengan mukjizat kenabian, maka luka atau racun yang menimpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seketika itu hilang dan sembuh dengan barokah daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama beberapa hari tinggal di dalam gua Sur, suatu ketika Sayyidina Abu Bakar mengadu kepada Nabi, ya Rasul, al-atas, haus ya Rasulullah. Aku sekarang dalam keadaan merasakan haus yang begitu sangat besar, yang begitu sangat tinggi, sangat-sangat haus ya Rasul. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, kalau kau ingin minum, minumlah engkau di tengah-tengah gua itu. Tiba-tiba di tengah-tengah gua itu keluarlah air. Keluarlah sumber mata air. Di situ Sayyidina Abu Bakar minum daripada air tersebut. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tidaklah aku mendapati air yang sama seperti air itu. Yang mana putihnya lebih putih daripada susu, wanginya lebih wangi daripada minyak misik, dan manisnya lebih manis daripada madu. Ini adalah air yang sangat khusus. Karena Rasulullah bersabda, tahukah engkau Abu Bakar air yang kau minum itu? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya menjaga sungai-sungai yang ada di sorga. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat yang menjaga sungai di sorga itu agar dia mengalirkan sungai yang ada di sorga sehingga sampai di tengah-tengah gua ini. Untuk apa? Liyashraba Abu Bakrin. Agar supaya Abu Bakar minum dari air sorga itu. Dipersiapkan oleh Allah mata air yang bersumber dari sorga. Hanya untuk memberi minum seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mendengar itu Sayyidina Abu Bakar terheran-heran. Dia berkata, ahadza manzilati indallah ya Rasulullah? Inikah kedudukanku di sisi Allah wahai Nabi? Dijawab oleh Rasulullah, ya wahai Abu Bakar, ini adalah kedudukanmu di sisi Allah. Tapi Abu Bakar, apakah engkau ingin mendengar sesuatu yang lebih besar lagi, lebih mengagumkan lagi daripada masalah air minum surga ini? Naam ya Rasul, iya Rasulullah. Tolong
beritahukan aku. Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah wahai Abu Bakar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang, Allah melarang kepada siapapun yang mana mereka benci kepada Abu Bakar As-Siddiq, mencaci kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk ke dalam surganya Allah, walaupun dia beramal seperti amalnya 70 orang nabi. Ya ikhwani, ini bukan lagi derajat-derajat manusia biasa. Bahkan surga kata Allah, surga kata Rasulullah, dilarang oleh Allah untuk dimasuki oleh seorang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun orang yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar, dia beramal ibadah layaknya ibadahnya 70 orang nabi. 70 nabi. Bukan seperti ibadah-ibadah orang biasa, tetapi ibadah 70 orang nabi. Ditolak semuanya oleh Allah. Ibadahnya ditolak oleh Allah. Dan bahkan dia ditolak untuk masuk ke dalam surga hanya gara-gara hatinya benci kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah menandakan betapa tinggi derajat daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, Rasulullah bersabda, la tuqaddimu ahadan ala Abi Bakrin Siddiq fa innahu afdalukum. Hadis al-kamakol, jangan kalian mendahulukan siapapun kata Nabi, tidak boleh lebih diutamakan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq afdalukum kata Rasulullah. Sebaik-baiknya kalian para sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ini sudah peringatan. Bahkan Sayyidina Abu Darda, kalau kita tahu Sayyidina Abu Darda itu salah satu sahabat. Suatu ketika beliau jalan di depannya Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika melihat itu ditegur Sayyidina Abu Darda oleh Rasulullah, ya Abu Darda, atamsi amama rajulin. Wahai Abu Darda, apakah engkau berjalan di depan seseorang yang mana tidak ada yang lebih baik lagi dari dia? Abu Darda, kamu kok berani berjalan di depan Abu Bakar As-Siddiq? Kasarannya seperti itu. Semenjak itu Sayyidina Abu Darda ini begitu menghormat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rasa cinta kepada Rasulullah, rasa pembelaan kepada Rasulullah, sebagaimana rasa cinta, rasa pengorbanan dan rasa pengorbanan yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi, wabil khusus yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai golongan-golongan yang di dalam hati kita terdapat kecintaan kepada para sahabat, kecintaan kepada para sahabat, kepada keluarga Nabi, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khususnya kecintaan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu hadis yang kami terima dari maha guru kami yang mulia Samahatul Ustaz Al-Hafidh Al-Musnid Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan kelak seseorang itu di hari kiamat ma'aman ahabbah, bersama dengan orang yang dia cintai. Tidak peduli kita di dunia seperti apa, tidak peduli perbuatan kita, maksiat kita, dosa kita kepada Allah seperti apa, selagi kita mencintai salafun saleh, kita mencintai para aulia, mencintai para ulama, mencintai para sahabat, wabil khusus cinta kepada Rasulullah, maka yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah, akan dikumpulkan kita kelak bersama dengan orang yang kita cintai selama di alam dunia. Mungkin untuk kali ini video tentang
manaqib Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita cukupkan sampai di sini, dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang khususiyah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan para sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar, pujian Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, pujian para sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebagaimana Sayyidina Umar mengatakan, ketika aku ini ada masalah dengan Sayyidina Abu Bakar, maka aku ini ditegur oleh Rasul. Sayyidina Umar ini mendapat teguran dari Nabi. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, mulai saat itu juga, aku tidak pernah lagi menyakiti kepada hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada Al-Faqih khususnya dan kepada para sahabat-sahabat dakwah media pada umumnya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.